Abis itu sahamnya anjlok, gue jual. Abis itu di angka 3.000-an, gue lihat retail itu udah pada berdarah-darah. Ya kan retailnya berdarah-darah. Cara lihat itu sebenarnya nggak terlalu susah. Tinggal lihat aja. Ada orang yang bisa nanya gitu. Kok kenapa lu udah TP-TP Bitcoin? Kan sekarang Bitcoin di 115.000 gitu. Kalau misalnya nanti Bitcoin rally ke 150.000 gimana? Kalau misalnya Bitcoin rally ke 170.000 gimana? Ya. Kalau emas 2,3 juta atau $4.000 per ounce, apakah artinya akan masuk fase krisis global? Oke, ini kita udah lama ya nggak masuk ke sesi AMA. Ini pertanyaan yang sangat baik, soalnya emas itu di tahun 2025 itu menjadi aset kelas yang terbaik. Kalau misalnya kita bandingin lawan kripto yang dikepalain sama Bitcoin, atau saham yang kita lihat dari indeksnya itu S&P 500, atau bahkan kalau misalnya kita sendiri lah dari Indonesia dibandingkan IHSG, emas itu tentunya yang jadi winner. Sekarang itu naiknya 50%. Kalau misalnya Bitcoin itu year to date naiknya sekitar 19-20% gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita, pertanyaannya adalah apakah kalau misalnya harga emas itu naik sama dengan resesi? Ini gue bisa paham ya thought prosesnya. Ini gue Google dulu ya. Oke, ini nih. Kalau misalnya kita Google, pasti teman-teman bisa ketemu chart seperti ini. Dimana kalau misalnya teman-teman lihat, resesi ya kan, gold naik 87%. Gold naik lagi, ini gold naik lagi 0,1%. Gold naik lagi 5%. Gold naik lagi 16%. Naik lagi 5,6%. Dan di setiap kenaikan ini ada resesi. Makanya gue nggak heran kalau misalnya banyak dari teman-teman itu mungkin mikirnya kalau misalnya gold naik sama dengan bakal masuk ke resesi. Tapi chart yang teman-teman lihat yang seperti ini tuh bukan mengindikasikan gold naik sama dengan resesi. Tapi arti dari chart ini adalah waktu resesi harga gold itu tuh bisa dijadikan sebagai safe haven. Contohnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 resesi terakhir, kalau misalnya kan bukan ya, ini belum. Dari 7 resesi terakhir, 6-nya itu tuh gold hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya itu merah. Jadi ya kan kita kalau misalnya ngelihat gold itu bisa dijadikan sebagai safe haven, apalagi during times of recession. Ya ini buktinya, waktu lagi resesi, gold itu tuh bisa harganya resilient gitu. Dan kalau misalnya kita lihat mediannya, ini outlier ya 87%. 87, 16, 0,1, 5, 16,3, 5,6 ya, mediannya sekitar 5% lah gitu. Ya tentu ini outlier ya. Ya artinya waktu resesi, harga gold itu mediannya plus 5%. Tapi bukan berarti waktu resesi itu sama dengan, waktu harga gold itu naik sama dengan resesi. Soalnya kita bisa lihat di tahun 2011, harga gold itu spike naik ke atas, tapi kita nggak ada resesi juga kan? Ini di tahun 2011. Jadi harga gold itu naik ke atas biasanya itu waktu ada periode-periode stres. Mau stresnya itu diakibatkan oleh alasan geopolitik, mau diakibatkan oleh uncertainty dari tariff war yang diakibatkan oleh Amerika, ya kan? Kalau misalnya si Trump itu cuap-cuap mau perang tarif sama China, tiba-tiba harga gold naik. Tapi saat ini, waktu China sama US itu kesannya bakal ketemu deal, harganya bakal turun. Sekarang itu hampir udah di bawah $4.000 gitu. Nah, jadinya tahun 2025, apa yang mengakibatkan harga gold itu tuh naik sampai plus 50%? Ini mungkin gue sharing 3 katalis saja. Yang pertama itu dari segi Fed rate cut. Jadi Fed rate itu tuh udah motong bunga dan ekspektasinya itu kita bakal motong lagi sampai tahun depan. Dan setiap kali ada pemotongan Fed rate cut, artinya itu tuh orang jadi diberikan insentif yang lebih sedikit untuk mereka taruh duitnya itu di US Treasury. Soalnya dulunya itu mereka dikasih 4,5%, sekarang mereka mungkin cuma dikasih 4% atau mereka cuma dikasih 3,5%. Jadinya orang malas itu, ya masa mereka cuma dikasih cuannya sedikit. Jadi mereka bisa, akibatnya mereka didorong untuk tarik keluar duitnya dari US Treasury dan mereka investasikan di tempat lain. Dan kebetulan yang di tahun 2025 orang taruh duitnya itu di gold. Gitu ya. Apakah kalau misalnya Fed rate cut itu sama dengan gold itu pasti bakal rally naik terus? Sebenarnya belum tentu juga ya. Soalnya kalau misalnya Fed rate cut, yang arti dari Fed rate cut itu adalah insentif buat orang taruh duit di US Treasury
itu jadinya lebih sedikit, sehingga opportunity cost buat mereka itu taruh di emas itu jadinya berkurang juga, makanya orang itu bisa taruh di sana. Tapi kan emas bukan satu-satunya. Mereka bisa taruh di instrumen-instrumen lain, misalnya mereka itu taruhnya di US stocks, mereka bisa taruh di Bitcoin juga. Jadi sebenarnya alternatif mereka itu banyak. Bukan berarti US Treasury itu di cut Fed rate-nya, otomatis mereka bakal langsung masuk ke emas. Nah, terus alasan nomor 2, ini gue kemarin baru baca ya. Nah, ini nih. Nah, China itu tuh tahun ini beli emas besar-besaran. Ini salah satu titik tertinggi ya dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Ini teman-teman bisa lihat spike-nya itu sampai segini. Dan mereka kepemilikan gold ETF dari China dibandingkan dengan seluruh dunia itu naik dari 3% jadi 6%. Jadi mereka double gitu holding gold ETF relatif ke negara-negara lainnya. Nah, dan ini tuh gold ETF ya. Kalau misalnya kita ngomongin gold ETF ini artinya investor China. Ini tuh kita nggak ngomongin pemerintahan China. Ini kita bukan ngomongin PBOC. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin pemerintahan China, mereka itu belinya gold ini batangan ya, mereka bukan beli ETF. Jadi dari investor China aja pembeliannya itu spike setinggi ini. Lalu kalau misalnya kita lihat dari holistik ya, North America itu di tahun 2025 ternyata menjadi salah satu buyer terbesar di tahun ini. Dan sekali lagi ini tuh gold ETF ya, artinya ini tuh ya kalau misalnya teman-teman cek datanya, itu bukan pembelian Amerika Serikat. Soal pembelian Amerika itu sebenarnya tidak meningkat. Valuasi gold yang di hold sama pemerintahan Amerika itu meningkat, tapi itu bukan gara-gara pemerintahan Amerika itu beli emas, tapi gara-gara emang harga emasnya naik gitu. Mereka yang nggak beli, valuasinya aja yang naik gitu kan, gara-gara harga emasnya itu spike. Jadi 3 ini aja udah memberikan katalis kenapa harga emas itu bisa spike super tinggi di tahun 2025. Nah pertanyaannya, apakah harga emas itu bakal terus rally di tahun 2026? Kalau misalnya kita lihat, ini gue share beberapa research ya, ini salah satunya dari JP Morgan. Mereka itu tuh memprediksi harga emas bakal masuk ke $5.000 per ounce by late 2026. Kalau misalnya Goldman Sachs itu 4.900 di Desember 2026 ya. Terus kalau misalnya dari HSBC, peaknya itu di-expect mereka expect di $5.000. Jadi ya teman-teman jangan bilang gue pom-pom emas ya, ini yang ngomong itu JP Morgan, HSBC sama Goldman Sachs ya, mereka yang pom-pom gitu. Ya berarti ya bisa dibilang sebenarnya kalau bisa dilihat gila juga gitu. Sekarang udah di angka $4.000 tapi secara konsensus itu mereka prediksi masih bakal rally. Nggak semuanya sih yang bilang bakal naik ke angka 4.900 atau $5.000, nggak semuanya, tapi banyak banget yang bilang seperti itu. Benar atau enggak, kita nggak tahu, ini cuma sekedar prediksi. Dan kalau misalnya kita lihat dari historical pun juga kadang-kadang JP Morgan itu benar, underestimate, kadang-kadang mereka bisa overestimate, kadang-kadang mereka bisa sesuai juga. Jadi yang namanya estimate, ya cuma estimate. Tapi secara konsensus, kira-kira seperti ini, artinya mereka expect uncertainty dan isu-isu geopolitik itu bakal berlanjut di tahun 2026, makanya safe haven itu ekspektasinya bakal naik. Setelah semua overchat, apakah cara invest Koleon berubah atau tetap aja nggak berubah? Oh, setelah gue ketemu sama tamu-tamu yang super keren, tentu cara gue investasi itu sangat-sangat berubah ya. Jangankan gue kalau misalnya lagi ke acara-acara, gue sering ketemu sama orang-orang yang bilang ini, wah kalian thank you ya, ini kemarin gue dapat cuan di mana, gue ambil kelas siapa, bisa gue jadi belajar trading segala macam ya. Jadi bukan cuma kalian doang yang berubah, tapi gue pun berubah juga gitu. Jadi sekali lagi, income utama gue, pendapatan utama gue itu bukan dari investasi. Jadi gue itu adalah full time pengusaha. Dan gue itu dulu waktu gue investasi itu gue menganut banget sama Warren Buffett lah, yaitu value investing ya kan, ngitungin intrinsic value, ya kan, bikin discounted cash flow, kita bikin modeling gitu, buat kita mencari apa valuasi yang fair. Otomatis dulu ya teman-teman yang ngikutin Overpost pasti tahu ya, dulu gue pernah bikin juga kenapa gue tidak beli Bitcoin gitu kan. Tapi dalam waktu 6 bulan tiba-tiba berubah videonya. Jadi kenapa gue beli Bitcoin? Jadi itu pun gara-gara gue terbuka dan gue ketemu sama orang-orang yang hebat di kripto dan Bitcoin. Dan akhirnya salah satu video yang gue pernah publish itu adalah alasan kenapa gue beli Bitcoin di angka 36.000. Videonya sampai sekarang masih ada ya. Kalian bisa lihat kalau nggak salah harusnya waktu Bitcoin di 36.000, 37.000 lah. Artinya kira-kira di September 2024 ya kira-kira.
Nah, itu kan artinya udah naik lebih dari 100% dalam waktu 1 tahun gitu kan. 2024 atau 2003. Ini gue lupa lah. Intinya waktu Bitcoin di angka 30-an ribu gitu ya. Terus habis itu trading gitu. Ya gue pribadi jujur nggak pernah terekspos dengan ngebacain bid offer. Gue mungkin ilmunya ya cuman menganalisa sendiri ya. Jadi gue lihat Broksum dan gue bisa tahu lah kira-kira mana yang retail sama mana yang smart money gitu. Cuman waktu gue ketemu sama Hengki, dia jadi memberikan exposure tentang trading yang lebih detail lagi dan kungfu itu jauh lebih dalam lagi. Terus habis itu gue juga ketemu orang-orang misalnya kayak siapa ya? Yang kayak Chang Chimen gitu misalnya. Ini penganut saham multi-bagger. Dulu mana kebayang gitu loh, kalau misalnya ada orang yang bisa menghasilkan ratusan persen per tahun. Itu kesannya kayak mitos gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari datanya yang diberikan sama Warren Buffett kan selalu itu kan yang tadi gue pertama kali udah bilang. Mana fund manager yang bisa mengalahkan indeks gitu? Ya kasih unjuk gue dong gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita bukan ngomong fund manager gimana? Kalau misalnya kita ngomong investor pribadi. Kok kesannya ada banyak banget ya yang bisa mengalahkan indeks gitu. Dan ini udah pakai open porto juga gitu. Chang Chimen itu multi-bagger. Rifan itu pakai open porto. Ya open porto gua itu di angka 27% dalam waktu 4 bulan gitu kan. Dan dia beat IHSG, beating the index. Ini beating the index dengan open porto. Lalu ada juga Hengki gitu. Hengki juga open porto juga. Dia dari 10M itu jadi plus 20M, jadinya 30M dengan open porto gitu ya. Jadi ini gue bukan yang ngomong sama orang-orang yang ngeklaim dan screenshot di Instagram mereka plus 200%, 500% tapi cuma 1-2 lot gitu loh. Ini orang-orang yang masuk ke sini open porto dan kasih unjuk setiap bulan growth-nya jadi berapa gitu kan. Jadi semoga itu bisa memberikan pencerahan juga, bukan cuma buat gue ya, tapi buat teman-teman bahwa return di atas 20% itu actually something yang possible loh. Lu tinggal milih gameplaynya aja. Lu mau gameplay yang value investing, lu mau yang trading, lu mau yang multi-bagger investing, semuanya itu ada. Dan gue juga ketemu sama Andrew gitu. Andrew itu gue senangnya soalnya dia mengingatkan kembali bahwa you know what? Kalau misalnya lu adalah orang yang aktif kerja dan lu fokusnya itu bukan investasi, lu mendapatkan ekspektasi 6-7% dari segi portfolio, itu tuh it's okay. Ya, lu tuh bukan orang yang bodoh gitu. Lu tuh bukan orang yang nggak reasonable kalau misalnya. Lu bukan orang yang cupu gitu. Lu minta 6-7%. Orang kemarin di acara Kompas ada 8 orang kan. Yang paling kaya aja cuman minta return 6-7% gitu kan. Jadi gue ketemu sama orang-orang ini yang menurut gue keren-keren. Dan gue belajar lah. Setiap kali gue ketemu orang itu gue pasti belajar. Tapi yang namanya investasi itu tuh sangat-sangat personal. Walaupun semua orang itu punya kungfu-kungfunya, belum tentu cocok. Misalnya, kalau misalnya kita ngomongin teman-teman yang open porto, mungkin salah satu yang grow-nya tercepat adalah Hengki gitu. Tapi apakah gue bisa lakukan apa yang Hengki lakukan? Mungkin gue cuma bisa lakukan 15%, maksimal mungkin 30% dari apa yang dia lakukan. Soalnya kayak contoh sekarang aja gitu, ya kan? Sekarang gue ngambil amaknya itu jam 10, jam 11. Otomatis gue nggak bisa lihat bid offernya gitu. Kayak kemarin gue beli satu saham micin lah, yang lagi ara-ara terus gitu ya. Yang lagi ara-ara terus. Habis itu gue lihat bidnya itu turun. Ya tadinya yang ngantri itu misalnya 100.000 lot. Tiba-tiba kebesokannya itu sisa 40.000 lot. Waktu 40.000 lot per hari itu transaksinya sekitar 10.000 lot gitu. Nah gue kan takut dong, itu udah sisa sedikit banget tuh, udah sisa 10.000 lot, udah sisa 40.000 lot. Otomatis gue terpaksa jual. Gue terpaksa jual gara-gara gue mau ada meeting, dan meeting itu tuh gue tahu sekitar 3-4 jam. Nah gara-gara meeting ini 3-4 jam, gue takut kalau misalnya tiba-tiba bidnya itu habis, ya kan, tiba-tiba sahamnya bisa break arah atau enggak tiba-tiba bisa kena akhir B. Otomatis gue tiba-tiba harus jual. Nah waktu gue jual, gue tahu itu bukan keputusan terbaik. Kalau misalnya gue bisa pantengin market. Tapi kalau gara-gara gue tahu gue bakal ada meeting sampai 3 jam, gue harus jual gitu kan. Dan next day-nya itu lanjut arah ternyata ada orang yang pasang lagi itu sekitar 50.000 lot. Dan waktu orang itu pasang 50.000 lot, akhirnya jadi arah lagi, tapi itu ya menurut gue sih satu orang ya yang pasang 50.000 lot. Dan waktu kebesokannya itu adalah lanjut arah, gue tetap merasa bahwa keputusan gue untuk jual di hari sebelumnya itu adalah keputusan yang tepat untuk kondisi gue.
Ya kan, jadi teman-teman harus paham tadi ya. Jadi tidak bisa tuh, ya kan, walaupun kita tahu kungfu orang lain bisa aja lebih cuan, tapi belum tentu cocok gitu kan. Kita harus bisa menyesuaikan untuk diri sendiri. Makanya gue happy banget kalau misalnya gue ngobrol sama banyak teman-teman, dan gue harapkan teman-teman juga bisa mendapatkan kungfunya, dan teman-teman nggak perlu mengikuti salah satu gitu. Bisa aja teman-teman ada yang cocok banget salah satu, misalnya bahkan misalnya ke Kejo gitu ya, ke futures. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang cocoknya itu di sana, silahkan gitu kan. Soalnya Kejo juga open porto. Kemarin dia di acaranya Kompas, dia open porto, dia punya porto itu dari $2.000 jadi 1,3 juta USD gitu kan. Dan ini open porto gitu kan. Ya jadi teman-teman choose your own battle aja, maunya yang mana, tinggal sesuaikan gitu. Kalau misalnya gue nggak cocok untuk mencari jackpot di kripto, gue juga nggak cocok di marketnya futures gitu. Tapi ada banyak banget orang lain yang cocok di sana. Ya silakan aja. Kok setelah banyak podcast dengan macam-macam orang dan kungfunya, aliran apa yang paling cocok dengan Bang Koko? Namanya jadi Bang Koko. Kalau misalnya buat gue kalau misalnya ketemu orang kayak Chang Chimen sama Hengki, gue itu dilihat sebagai, mungkin ya, ini bukan dari mulut mereka ya, ini prediksi gue ya. Gue itu mungkin dilihat sebagai orang yang sangat konservatif. Tapi kalau misalnya gue ketemu orang kayak Andrew, mungkin Andrew ngeliatnya gue sebagai orang yang lumayan agresif gitu. Soalnya gue main itu di dua ekstrim. Ya, contoh kalau misalnya sekarang lagi pada ATH gitu ya. Misalnya Bitcoin itu udah naik, habis itu S&P 500 itu udah pada naik, lalu IHSG itu juga pada naik. Saham-saham Konglo itu for the most part gue udah TP-in, ya. Bitcoin gue juga udah trimming banyak, US stock gue juga udah hampir nggak ada lah US stock. Dan gue balikin semua itu ke porto konservatif. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin ya, gue itu tuh investasinya lumayan diverse. Salah satu video pertama gue itu di saham US. Ini di akhir tahun 2022 ya. Itu waktu masih videonya Overpost masih cupu lah. Jadi gue itu intinya gue kerja, dapat duit. Dari usaha gue itu, waktu saham US itu jebol, gue tembak ke saham US. Lalu begitu saham US rally, gue mulai TP-in gitu kan. Abis itu gue lihat Bitcoin. Bitcoin itu waktu di 30-an ribu, gue tembak gede di situ. Lalu sekarang gue TP-in, mungkin sisa 30% lah yang gue udah nggak bakal jual lagi. Lalu belakangan ini gue lagi suka main di saham Konglo ya, di bulan Oktober lah. Walaupun sekarang gue for the most part again gue udah TP-in ya. Kenapa gue banyak TP-in? Soalnya minggu depan itu kita bakal ada MSCI rebalancing di tanggal 5 harusnya ya. Artinya waktu MSCI rebalancing, ekspektasi gue untuk saham-saham yang gue memiliki high conviction ini bakal masuk ke indeks, itu bisa gap up. Tapi untuk saham-saham yang tidak berhasil masuk ke MSCI, ini bisa terkoreksi habis-habisan gitu. Nah, gue kurang suka sama 50-50. Untuk yang gue lumayan sure bakal masuk ke MSCI, gue itu masih hold. Untuk yang gue 50-50, gue mendingan TP-TP daripada gue nebak-nebak ini bakal masuk atau enggak gitu ya. Gue mendingan gue front runner. Gue nggak berani untuk untuk yang 50-50 ya, gue nggak berani untuk front runnya berbarengan sama smart money gitu ya. Mendingan gue take profit lebih early nggak apa-apa gitu. Yang penting gue ambil cuannya. Makanya gue bilang gue lumayan konservatif. Tapi dengan melakukan kayak gitu aja, itu cuannya udah menurut gue lumayan baik, lumayan besar gitu kan. Saham US aja kan naik sekitar berapa tuh? Mungkin sekitar 60% dalam waktu 1,5 tahun gitu. Bitcoin juga sama, naik lebih dari 100% dalam waktu 1-2 tahun. Sekarang saham Konglo belakang ini gue juga dapat cuannya itu lumayan besar lah, lumayan jackpot gitu ya. Jadi yang buat gue, cara main gue sih gitu sih, kayak in out, cuman selalu balik ke portfolio yang konservatif kalau misalnya gue tidak memiliki conviction dimanapun. Nah, kalau misalnya gue memiliki conviction, gue bisa gelontorin uang yang gede ke sebuah instrumen. Begitu itu udah selesai atau mungkin udah di peaknya atau udah memenuhi gue punya tesis lah, baru gue balikin gitu ya. Pertanyaannya, ada orang yang bisa nanya gitu, kok kenapa lu udah TP-TP Bitcoin? Kan sekarang Bitcoin di 115.000 gitu, 70% udah ambil. Kalau misalnya nanti Bitcoin rally ke 150.000 gimana? Kalau misalnya Bitcoin rally ke 170.000 gimana? Ya, jawaban gue adalah good for you. Ya, silahkan kalau misalnya kalian pengen hold, gue punya alasan sendiri. Buat gue itu, apakah Bitcoin bisa rally ke atas atau Bitcoin bisa terkoreksi, itu buat gue bettingnya itu relatively 50-50. Dan anyway, gue belajar, pertama ya, gue itu belajar untuk bersyukur.
Jadi jangan lihat, oh sayang banget ya kita itu tuh bisa dapat potential upside bagi yang kita miss. Kalau gue belajar itu adalah terima kasih ya, gue udah dikasih 150% dalam waktu 1 tahun lebih gitu. Gue udah berterima kasih banget gitu. Ngapain gue liatin ke atas kayak nggak cukup terus gitu. Gue orang yang sangat-sangat berterima kasih, pertama. Kedua, setiap kali gue balikin ke portfolio yang konservatif, gue tidak pernah melihat portfolio yang konservatif itu sebagai 6%. Karena emang by default itu memberikan gue return 6%. Tapi return 6% ini kan juga in out. Ya, duit yang gue tarik dari hasil cuan dari Bitcoin, gue udah masukin ke saham-saham Konglo, itu udah muter juga. Dan muternya sekarang udah jauh lebih cuan dibandingkan kalau misalnya gue hold Bitcoin dari awal tahun, di mana harga itu cuma naik 20%. Gitu kan. Jadi duitnya itu juga bekerja. Dan bukan bekerja di instrumen investasi doang, tapi gue juga banyak investasi di bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan duit jauh lebih cuan dibandingkan gue hold Bitcoin dari awal tahun itu 115, awal tahun berapa tuh? Mungkin misalnya 95.000, sekarang 115.000, itu juga udah jauh lebih cuan anyway gitu. Jadi 6% itu juga gue nggak lihat sebagai 6%. Terus misalnya kayak gini, dan gue juga bisa memberikan value terhadap volatility. The fact that udah megang duit kayak gini, misalnya gue lagi nggak ketemu instrumen investasi lainnya, 6% ini juga sebuah cuan yang gue lumayan comfortable gitu. Toh nanti itu bakal mempresent sebuah opportunity during market crash. Yang harus teman-teman ingat adalah setiap kali ada market crash, ada 2 tipe. Ada tipe orang yang tiba-tiba miskin, sama ada tipe orang yang tiba-tiba kaya. Orang-orang yang tiba-tiba kaya itu adalah orang-orang yang siap waktu menghadapi krisis. Ya, dan orang-orang yang tiba-tiba miskin adalah orang-orang yang overly leveraged, overly confident waktu market itu lagi bagus, waktu semua orang itu lagi euforia. Ya, buat gue mendingan miss potential upside-nya dan gue berterima kasih dengan apa yang gue udah diberikan. Pesan IPO emas nggak kok? Porsinya gede nggak kok? Pesan IPO emas, gue orang yang main aktif ngikutin IPO ya, mau dari CDIA, mau dari Pesat, mau dari Meri, mau dari Koin gitu ya. Sekarang emas yang terakhir lah ya, itu gue tentunya juga ikut. Dan gue bakal ikut lagi nanti next time. Tentu yang kita tunggu semua lah ya, Gria Idola, kita butuh pantau kayak gimana video, kita pengen lihat Superbank, kita lagi pantau. Dan kita lagi tunggu. IPO emas gue ikut. Ini gue share screen sedikit ya, gue sedikit cerita perjalanan emas. Sebenarnya lumayan seru perjalanan emas. Ini emas ya. Jadi gue ikut partisipasi di emas dan kita kan cuma dapat berapa ya? 2% atau berapa gitu, gue lupa ya. Pokoknya single digit persen lah, gak gitu tinggi di sini. Abis itu waktu arahan pertama gue tembak nih, ya 3.600 gue tembak. Gue dapet nggak berhasil dapat terlalu banyak. 5 digit lot lah gitu ya, tapi bukan yang sampai kayak gimana. Abis itu the next day-nya waktu di sini, gue pantengin banget nih. Gue pantengin, gue liatin gitu kan, dan gue udah pasang arah juga di 4.500. Jam 8.45 gue inget gue udah standby. Lihat tuh, ya kan, yang ngantri saat itu pagi-pagi 2 juta lot. Pagi-pagi 2 juta lot. Habis itu mendekati jam 9, waktu udah marketnya udah membuka, 2 juta lot itu berkurang terus. Wah, jadi 1,8, jadi 1,7, jadi 1,5, jadi 1,2, jadi 1 juta, jadi 700.000. Begitu udah sisa 500.000, wah gue cabut juga. Gue punya ini, gue punya apa namanya, bid juga. Habis itu sahamnya anjlok, gue jual, ya sama anjlok gue jual. Habis itu di angka 3.000-an, gue lihat ininya, retail-retail itu udah pada berdarah-darah. Ya kan retailnya berdarah-darah, cara lihat itu sebenarnya nggak terlalu susah, tinggal lihat aja. Basically gue lihat broker-broker yang retail itu barangnya udah habis lah. Pertama, mereka barangnya udah habis. Kedua, harga mereka buy itu lebih tinggi daripada harga mereka sell. Itu suka banget gue. Jadi abis itu gue lihat kalau misalnya yang emas ini jujur gue kombinasi antara apa yang gue belajar dari Hengki dengan fundamental yang gue punya gitu, fundamental understanding yang gue pegang. Jadi waktu itu kan udah lewat cerita BRMS. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin BRMS ya, BRMS itu tuh baru melewati sebuah mereka tuh baru masuk ke indeks gold, namanya itu GDX sama GDXJ. Itu tuh di bulan September gara-gara ada perubahan aturan di GDX sama GDXJ, makanya BRMS itu masuk. Nah, jadi tesis gue kalau misalnya gue hitung-hitung,
emas itu harusnya bisa masuk ke GDX dan GDXJ. Yang paling early seharusnya GDXJ dulu lah. Yang J itu artinya junior ya. Itu lebih gampang untuk masuk kriteria itu, relatively lebih gampang terpenuhi dibandingkan yang GDX. Dan bahkan menurut gua waktu ini ya, itu tuh untuk mereka masuk ke MSCI butuh waktu ya. Cuman untuk mereka masuk ke GDXJ itu tuh bisa as early as Q1 tahun 2026. Nah, jadi dari segi fundamental, gue percaya harusnya nih dari segi emas harga itu lagi naik, orang itu lagi pada suka dan ada potensi bisa masuk ke indeks ETF nih. Ya kan, ke Vaneck ETF-nya, gold ETF-nya punya Vaneck gitu. Nah, jadinya itu dari segi fundamental. Lalu kan tentunya yang namanya Merdeka Gold ini, mereka itu tuh kalau misalnya yang namanya investor ya, teman-teman juga harus paham. Itu tuh ada namanya risk premium. Risk premium itu terjadi kalau misalnya apa? Contoh kalau misalnya di Merdeka Gold, gara-gara mereka itu belum operasional. Kalau misalnya mereka belum operasional, walaupun fair value-nya itu X, mereka bakal diskon kembali. Soalnya pasti ada resiko dari segi eksekusi. Bisa nggak nih mereka memproduksi emas, mereka gali-gali dan mereka keluarin emasnya itu sesuai dengan ekspektasi yang mereka suarakan ke investor gitu. Bisa nggak nih terpenuhi? Nah, kan ada risk premiumnya di situ. Dan kalau misalnya kita lihat kan mereka bakal rencananya itu di akhir tahun ini bakal udah mulai gali-gali dan udah mulai ada hasilnya gitu kan. Nah, itu dari segi fundamental. Terus kalau misalnya kita lihat dari segi analisa transaksinya, itu lihat menarik gitu waktu 3 ribuan. Makanya dua itu memberikan gua 2 green light gitu, 2 centang hijau, dan gue makanya berani masuk lumayan gede sampai gue jadi ya gue ketemu sama orang yang terpercaya lah ya. Mereka bilang gue salah satu holder emas terbesar gitu waktu itu ya. Ya kalau misalnya sekarang ya gue nggak mau jawab apakah gue masih hold atau enggak. Ya mendingan teman-teman asumsi aja gue udah jual. Ya teman-teman asumsi gue udah jual, gue udah take profit semua. Soalnya gue nggak punya kepentingan lu mau beli atau enggak. Ini gue harapkan teman-teman jadikan ini sebagai studi kasus. Studi kasusnya itu adalah ya waktu retail berdarah-darah itu adalah sebuah hal yang sangat positif untuk kita masuk gitu ya. Gitu, jadi ya untuk emas, gue ini salah satu gameplay yang gue baru masuk lumayan recent dan gue masuknya itu di angka yang cukup signifikan lah, bukan yang all in ya, bukan yang all in tapi cukup signifikan untuk jumlah uang yang gue tembak per emiten. Ya, jadi kalau misalnya gue per emiten itu bisa tembaknya itu X, yang ini gue tembaknya itu di atas rata-rata gitu. Kalau lu mulai dari nol dengan pengetahuan sekarang, apa yang akan lu lakukan untuk capai 1M? Oke, untuk mencapai 1M dari nol, menurut gue satu-satunya cara itu pasti ambil jalur kerja ya. Soalnya kalau misalnya kita ambil jalur full time investor, misalnya kita punya 10 juta gitu ya, itu harus 100x gitu, baru kita bisa dapat 1 miliar gitu kan. 100x kayaknya ya buat gue lebih gampang untuk kita mendapatkan 1M dari karir dibandingkan 100x gitu di trader atau sebagai ini ya kayak investor gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita udah memilih untuk kerjanya di mana? Menurut gue 3 kriteria ini yang gue cari. Pertama, perusahaannya itu relatif kecil, mungkin maksimal 20-30 orang. Kedua, perusahaannya ini high growth, ya, jadi lagi kencang growth-nya. Ketiga, gue mesti dapetin bos yang mau diskusi, wajar, dan fair. Gitu. Jadi 3 itu ya kriteria untuk gue cari perusahaan. Terus setelah gue masuk perusahaan, 3 ini yang gue bakal lakukan. Nomor 1, gue bakal dorong pursuit of excellence. Apa itu pursuit of excellence? Misalnya gue ini orang yang handle konten di sosmed. Kalau misalnya gue handle konten di sosmed, gue bakal terus pikirin gimana caranya supaya konten gue itu viral. Gue nggak bakal happy cuman dengan sekedar mengupload. Kadang-kadang ada orang itu yang cuman sekedar upload doang, ya kan? Kan udah terpenuhi, gue harus upload 3 kali dalam waktu 1 minggu gitu kan. Tapi setiap post itu yang like cuma 5 orang. Dia sama timnya sama keluarganya mungkin. Itu kan gak masuk akal gitu kan. Selalu harus muter otak. Gimana caranya supaya per post-nya ini bisa take off gitu kan. Nah kalau misalnya per post rata-rata ini bisa take off dan terus muter otak, ngambil kursus lah, ya kan, terus belajar, terus nanya-nanya gimana cara supaya ini bisa take off gitu. Setelah itu gue bakal melakukan hal yang komplementari. Hal yang komplementari misalnya apa? Contoh kalau misalnya di social media yang paling komplementari menurut gue itu website.
Kenapa website itu penting? Soalnya kan social media itu adalah bahan marketing kan untuk jualan ke customer. Social media itu tuh bisa ada dua kubu. Nomor satu itu adalah untuk meningkatkan sales. Meningkatkan sales itu artinya kalian harus viral. Kalau misalnya kalian viral, kalian bisa mendapatkan awareness, kalian bisa mengkonversi awareness itu menjadi paying customer, itu kalian mendapatkan new client. Itu adalah fungsinya social media. Tapi social media itu punya satu fungsi lagi. Satu fungsi lagi itu sebagai company profile. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang nggak peduli viral. Yang penting, kalau misalnya orang itu tuh udah tahu pengen datang ke sana, mereka bakal cek IG-nya nih. Oh, si IG perusahaan ini kayak gimana? Ternyata IG-nya itu bagus, masuk akal, bisa terpercaya, baru mereka itu datang. Jadi, yang satu kubu itu meningkatkan awareness dan meningkatkan jumlah customer baru, yang satu lagi itu fokusnya itu untuk meningkatkan conversion rate. Itu kalau misalnya kita ngomongin social media. Tapi dua ini fungsinya juga sama di website. Dan website itu kan saling berkesinambungan. Kalau misalnya kita pasang iklan di Instagram itu tuh bisa yang direct ke WhatsApp, bisa juga lempar ke website dulu, baru website-nya itu ke WhatsApp. Jadi peningkatan jumlah sales dan marketing itu bakal sangat-sangat ada kaitannya kalau misalnya kalian juga jago di website. Jago di website ini, apakah kalian harus coding? Enggak ya, gue nggak minta kalian coding dan gue sendiri pun juga nggak ngerti coding. Tapi yang paling penting gue bisa lakukan adalah gue ngerti lakukan yang namanya itu comms. Comms itu artinya comparables. Gue bisa bandingkan kompetitor gue itu lakukan A, B, C. Therefore, yang paling penting buat gue lakukan adalah kayak gini. Kayak gini tuh misalnya dari segi copywritingnya gue mau apa, sectionnya gue itu mau apa aja, dari segi desainnya itu kayak gimana. Jadi gue pintar untuk mengkoordinir sama desainer, gue juga pintar mengkoordinir sama si engineer, tapi gue yang harus melakukan comparable-nya dan minimal yang bisa dilakukan sama orang umum lah. Yang orang umum bisa lakukan kan ya compare dengan kompetitor dan juga liatin section yang penting dan juga dari segi copywritingnya itu harus bagus gitu kan. Nah, itu dari segi pursuit of excellence. Soalnya gue kan udah merekrut banyak orang dan gue udah ada beberapa jenderal-jenderal. Ya, jadi buat gue mikir gimana caranya supaya gue bisa naik, cara mikir adalah siapa kemarin yang gue jadiin jenderal. Yang gue jadiin jenderal adalah orang-orang yang bisa memiliki pursuit of excellence yang tinggi. Lalu nomor dua, selain dari memiliki pursuit of excellence yang tinggi adalah think like an owner. Memposisikan diri sebagai owner. Tadi kan kalau misalnya ini adalah terutama perusahaan itu masih relatif kecil, perusahaan itu pasti masih banyak hal-hal yang tidak efisien, yang masih hal-hal yang baru, yang SOP-nya itu masih belum 100% jelas. Kalau misalnya kalian bisa bantuin pikirin sebagai owner, kalian bakal pikirin end to end. Misalnya tadi, orang ini udah mikirin dari, gue udah kerjain dari segi social media, dan gue juga kerjain dari segi website-nya, sekarang gue bakal geser end to end. End to end gue bakal mikirin, customer kita itu datang lewat mana ya? Apakah datangnya itu pakai Google Search? Apakah datangnya itu dari Instagram, mereka scrolling? Soalnya itu berbeda kan? Kalau misalnya contoh, kalau misalnya buat bisnis yang sewa kantor gitu, orang-orang yang mau nyewa kantor itu nggak ada tuh yang dapatnya itu dari Instagram, ya kan? Ada tapi mungkin sangat-sangat sedikit ya. Lebih banyak itu dapatnya itu dari Google. Soalnya mereka memberitahu intentnya mereka, keinginan mereka itu adalah untuk sewa kantor. Jadi mereka itu ketik sewa kantor Sudirman. Makanya kita push untuk ranking 1 di website kalau misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini dari misalnya ini adalah fashion yang sangat-sangat visual, jual beli mobil, itu pasti mainnya itu di Instagram, ya kan? Instagram dan website juga harusnya masih lumayan strong lah. Nah, jadi gue bakal pikirin end-to-end flow-nya tuh. Oke, kalau misalnya customer flow-nya itu adalah orang datangnya itu dari Instagram, berarti gue fokusnya itu harus bagusin Instagram. Kalau misalnya orang datang itu misalnya kayak restoran. Restoran itu pasti teman-teman Google-nya itu bisa ada dua kan. Bisa dari Instagram, dari influencer. Bisa juga dari Google Maps. Ya, kayak lu pencet restoran, lu cari restoran terdekat, lu cari yang ratingnya itu tinggi. Nah itu, gimana caranya supaya restoran ini bisa masuk ke Google Search. Dan bisa masuk ke atas dari Google Search. Kalau misalnya orang sedang cari misalnya restoran Valentine di Jakarta Selatan, atau misalnya restoran Padang di Jakarta Utara. Gimana cara bisa lo itu masuk ke paling atas? Jadi gue mikirin dulu dari flow situ. Sampai gue mikirin ke ujungnya. Apa itu ujungnya? Ujung itu misalnya sampai ke customer datang. Nah, customer datang gimana nih? Apakah mereka harus ada live chat dulu? Live chat itu misalnya dari segi CS gitu ya. Nah, apakah CS-nya itu polite atau enggak? Ngomongnya itu sabar atau enggak? Ngomongnya itu udah bisa merepresentasikan perusahaan atau enggak? Itu yang gue bakal kontrol. Ya, jadi gue pasti think like an owner. Tapi
poin nomor 3, dan yang paling tricky adalah harus cari perusahaan yang fair. Soalnya nggak semua perusahaan itu fair. Ada juga perusahaan-perusahaan itu yang udah perseluse abis-abisnya, tapi abis itu nggak kasih apa-apa. Atau nggak gaji itu tetap di bawah UMR gitu misalnya. Tapi lu kerja misalnya 6 hari seminggu gitu kan. Ya kalau misalnya kayak gitu, menurut gue ya, cara mindsetnya itu adalah bukannya, wah perusahaan ini nggak benar, perusahaan ini salah. Loh, lu sendiri yang memilih untuk bekerja di sana. Jadi kalau misalnya gue di posisi itu, gue bakal berterima kasih udah diberikan kesempatan buat belajar, dan berterima kasih udah diberikan kesempatan untuk berkontribusi, tapi gue bakal cabut. Gitu, gue bakal cabut, gue bakal cari tempat lain. Dan sayangnya emang ini tuh yang nomor 3, menurut gue itu yang paling susah dibandingkan yang keduanya. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin yang keduanya, itu semuanya dalam kontrol lu. Pursuit of excellence, memposisikan diri sebagai owner, itu dalam kontrol lu, 100%. Ya kan? Walaupun owner itu belum tentu bisa terima, owner itu belum tentu open, tapi minimal lu udah melakukan yang terbaik di posisi lu gitu. Itu dalam kontrol lu. Tapi yang nomor 3 ini, yaitu mencari perusahaan yang fair, itu tergantung dari dua sisi. Ya lu harus bagus, perusahaan juga harus fair. Dan itu gue lihat mirip-mirip kayak pacaran lah. Ya, itu tuh nggak simple amat. Bukannya kalian datang, kalian bisa ketemu, ini langsung bagus. Tapi kalian harus coba. Dan waktu pertama kali kalian interview atau kesan di luar sana itu kelihatannya bagus, belum tentu juga waktu kalian masuk itu bagus. Jadi nomor 3, ini menurut gue harus ada function dari effort, tapi ada function dari segi luck juga. Gitu. Ya, jadi gue rasa itu caranya. Tapi seminimal-minimalnya kalau misalnya gue bisa menemukan, kalau misalnya gue fokus di 1 sama 2, pursuit of excellence, dan juga gue memikirkan diri sebagai owner, pandangan gue harusnya tidak sulit untuk kalian bisa mendapatkan gaji misalnya 40 juta, 50 juta sebulan. Itu harusnya tidak sulit. Kalau misalnya kalian push rata kanan di 2 itu ya. Kalau misalnya kalian bisa ketemu nomor 3, itu baru kalian bisa jackpot, kalian bisa dapat perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan kalian banyak opportunity yang jauh di atas itu. Jadi itu prinsip untuk gue bisa mendapatkan 1 miliar pertama. Dan yang paling kalian harus fokusin adalah power is based on dependency. Semakin tinggi power lu, semakin perusahaan itu tergantung sama lu. Jadi lu harus fokusin di lu punya added value supaya lu bisa meningkatkan lu punya bargaining power. Ya, jadi kalau misalnya perusahaannya itu nggak kasih lo opportunity, ya itu pilihan lo jadinya. Dan ini ya realita untuk rekrutmen ya, ini gue kasih tahu ke teman-teman ya. Kalau misalnya gue nyari admin ya, level admin misalnya yang gaji itu misalnya 5 juta, yang apply itu 1.000 orang. Jadi, apakah susah untuk mencari kerjaan di Indonesia? Yes, gue ngerti, sulit. Soalnya kalau misalnya gue buka lowongan untuk admin, yang apply 1.000 orang. Chance buat kepilihnya 1/1000, 0,1%. Ya mungkin orang ini juga tebar kemana-mana lah jadinya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu mencari jenderal, pilihannya terbalik. Ya mungkin gue sekarang udah di posisi di mana gue memiliki social media presence. Jadi kalau misalnya gue taruh di IG story, biasanya apply-nya itu banyak. Tapi gue ingat sebelum gue memiliki social media presence, kalau misalnya gue pengen cari orang-orang yang levelnya itu manajerial ke atas, misalnya gaji itu 30 juta, 50 juta ke atas, itu yang apply mungkin 5 orang, 3 orang, dan itu mungkin makan waktu 6 bulan, 3 bulan buat nyari gitu. Jadi ironis kan? Lu semakin tinggi value-nya, lu semakin dicari orang. Dan perusahaan-perusahaan itu sangat sulit untuk mendapatkan orang-orang yang capable. Makanya fokus untuk ke atas. Kalau misalnya lu ke atas, kompetisi lu tuh sangat-sangat sedikit. Tapi kalau misalnya lu main itu di bawah, main itu pas-pasan, kompetisi lu tuh ada 1.000 orang. Ya, jadi tipsnya. Bro Leon sering bilang mengenai memposisikan diri sebagai owner. Boleh jelasin konkretnya? Oke, sebenarnya salah satu contoh tadi udah sempat sharing ya. Tapi mungkin gue sharing salah satu contoh lain, yaitu adalah implementasi sistem. Gue sebenarnya udah pernah sharing ini di video sebelumnya. Gue lupa bulan apa ya. Mungkin sekitar 4-5 bulan yang lalu. Sekitar 15 menit. Nanti gue taruh linknya di deskripsi aja. Tapi intinya tuh kayak gini. Kebanyakan owner yang jadi pengusaha, mereka itu tuh membuat keputusan berdasarkan feeling. Kenapa mereka bikin keputusan berdasarkan feeling? Soalnya simply nggak ada orang yang ngajarin jadi pengusaha. Dari pengalaman gue dan pengusaha yang gue kenal, itu hampir tidak ada yang diajarin.
untuk jadi pengusaha itu kayak gimana. Kenapa? Soalnya sorry itu saya guru-guru yang ngajarin entrepreneurship dan yang ngajarin di sekolah bisnis pun, mereka sendiri pun most likely bukan pengusaha. Bukan pengusaha yang gede sampai kayak gimana gitu. Soalnya pengusaha-pengusaha yang super sukses, kebanyakan itu mereka memilih untuk tidak mengajarkan ke publik. Mereka pengen fokus untuk ngajarin anak-anaknya. Jadi itu yang gue alamin, dan teman-teman gue di sekitarnya itu kebanyakan ambilnya dari ilmu jalanan, dan mereka itu membuat keputusan berdasarkan ya feeling gitu. Oh harusnya kalau misalnya kita jual di angka 2 juta ini masih masuk lah gitu. Mereka nggak ngecek COGS kayak gimana, HPP-nya kayak gimana, lalu dari segi sales pipeline itu kayak gimana. Lalu misalnya as simple as misalnya kayak gini deh, misalnya lu sewa-sewain ruko gitu, lu sewa-sewain ruko pun most likely orang-orang yang sewain ruko pun juga nggak tahu occupancy rate persentasenya itu berapa ya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun itu apakah sewa 70%, 60%, orang cuma ngitung gitu dari harga 10M gue bisa sewain 100 juta, berarti gue dapatnya 10% gitu, ngitungnya dari situ gitu, bukan ngitung dari yang kosong kayak gimana ya, yang 30% kosong, lalu harus sewain, harus bayar ke property agent juga gitu. Jadi apalagi di perusahaan gitu, kalau misalnya sesimpel investasi aja itu sebenarnya masih pakai feeling-feelingan gitu kan. Jadi kebanyakan perusahaan itu tuh tidak bicara antara satu divisi dan divisi lainnya. Kalau misalnya kita ngomongin accounting misalnya. Accounting itu misalnya mereka bikin pakai Google Sheet sendiri. Habis itu tim sales mereka kirimin penawaran pakai Word document sendiri. Habis itu tim project punya note sendiri. Tim legal punya dokumentasi sendiri. Habis itu tim finance, kalau misalnya mereka mau mengajukan, mereka cuma taruh di Gmail doang, itu nggak di save secara rapi. Jadi datanya itu pada saling berserakan semua. Otomatis owner pun juga sangat sulit untuk mendapatkan data sales pipeline-nya kayak gimana, penjualannya itu udah berapa, ya kan? Mereka punya COGS berapa, mereka punya net profit margin itu berapa, itu sangat sulit gitu. Dan soalnya ya antara divisi pun mereka juga tidak punya visibility. Toh yang ngerti datanya masing-masing itu cuman dia sendiri yang bikin. Ini yang gue disebut sebagai perusahaan ini tidak memiliki SSOT. SSOT itu adalah single source of truth. Di mana satu perusahaan ini mengimplementasikan satu sistem dan semua divisi itu menggunakan satu sistem yang sama. Sehingga si bos itu bisa lihat semua divisi dokumentasi itu seperti apa, data-data itu seperti apa. Mungkin sebenarnya gini, sebenarnya gue kepengen share screen aja. Gue ngomongin detailnya yang gue pakai Odoo, cara itu kayak gimana dan kenapa itu berguna untuk menjadi SSOT. Gue share screen aja. Gini deh, gue bakal demoin ya. Cuma nanti tim gue bakal bikin kosongannya aja. Soalnya kan pakai angka-angka yang real semua kan, yang gue sekarang lagi buka. Jadi supaya teman-teman ngerti, nanti gue bakal overlay satu share screen yang pakai demo account supaya teman-teman ada gambaran gitu ya. Oke, ini gue sharing pakai gue punya account ya, tapi nanti kita bakal timpa pakai yang dummy. Jadi di Odoo ini kalau misalnya kita lihat secara proses dari quotation sampai invoice dan payment itu kecatat dengan jelas, namanya itu log note. Jadi kita bisa lihat siapa aja yang revisi, nominal yang berubah itu dari berapa jadi berapa, apakah udah dikirim dan confirm quotation-nya, dan kalau misalnya udah, ini bakalan jadi invoice. Lalu kita bisa lihat juga detailnya, apakah ada perubahan nominal, udah dikirim ke klien atau belum, status payment-nya kayak gimana, dan lain-lain. Dan ini juga udah terintegrasi dengan detail projects-nya. Jadi dari sale order, ini udah nyambung sama project-nya, dan view-nya itu Gantt chart, jadi kita bisa lihat pengerjaannya itu masih berapa lama, dan di tahap mana. Jadi ini tuh bisa bikin kita sebagai owner itu planning gitu. Dari segi manpower itu kayak gimana? Apakah udah efisien atau belum? Mereka ini lagi pada ngapain? Dan setelah project ini selesai, itu mereka udah ada project yang lagi pending atau belum? Soalnya kita sebagai owner kita nggak boleh ngasih jeda kan. Kalau misalnya jeda itu sampai 2 minggu, mereka yang nganggur, mereka juga bakal kebingungan mereka yang ngapain gitu. Lalu ini dari segi invoice, ini juga langsung connect ke accounting. Dan dari segi app accountingnya kita bisa lihat di bagian reporting P&L semua proses tadi waktu kita bikin invoice itu udah masuk ke revenue. Dan kita bisa juga lihat detail revenue-nya, ada sales-nya, kita bisa lihat general ledger,
kode-kode invoice-nya, dan kalau misalnya kita klik lagi cek journal entry-nya, ini ada isi detail keseluruhan yang tadi, dan balik lagi. Ini nyambung sampai kalau misalnya kita mau cek sale order-nya, projects-nya, dan apa aja task list dari projects-nya. Jadi secara sistem, aplikasi kayak misalnya Odoo, itu bakal ngebantuin owner untuk menganalisa. Tapi analisa itu adalah step 2. Step pertamanya adalah kita harus bisa menyajikan data. Kalau misalnya owner itu datanya masih terpencar-pencar, antar divisi itu masih pakai sistem yang berbeda-beda, dan mereka ada yang ngerti barangnya masing-masing itu cuman yang bikin doang, otomatis owner itu nggak bisa lihat. Kalau misalnya owner nggak bisa lihat, owner nggak bisa analisa. Gara-gara owner nggak bisa analisa, makanya owner bikin keputusan berdasarkan feeling. Jadi kalau misalnya lu mau memposisikan diri sebagai owner, lu harus bikin ownernya itu upgrade. Supaya owner itu bisa masuk ke level kedua dari yang perusahaan kecil yang masih penjualan itu kecil, makanya kalau misalnya pakai daya instan sendiri itu masih bisa, ke owner yang sistematis, lu bisa mulai bantuin dari step pertama, yaitu lu implementasi SSOT, lu implementasi sistem. Apakah mudah atau enggak? Tidak. Ya, enggak semua owner itu terbuka untuk mengimplementasi sistem. Ada yang kebanyakan mungkin ngerasa ya gue gini-gini aja oke, gitu ya. Tapi ya itu kan kayak jodoh-jodohan ya. Kalau misalnya ownernya itu pengen upgrade, ya ownernya mungkin bakal sangat-sangat apresiasi. Dan kalau misalnya ownernya itu nggak mau, ya yang penting lu udah melakukan yang terbaik untuk memberikan kontribusi dan lu udah mikirin dari posisi owner. Gimana cara Bro Leon cari dan convince para narasumber buat The Overpost? Biasanya narasumber sih nggak gitu perlu convincing ya, tapi kita ada 2 cara untuk kita mencari narsum. Nomor 1 itu ada tim yang nyari, mereka biasanya kalau misalnya mereka spot ada orang-orang yang menarik atau ada orang-orang yang apply untuk jadi narsum dan itu lolos dari segi QC-nya mereka, biasanya mereka bakal bawa itu ke tim konten dan mereka yang mengajukan ke gua, atau nggak bisa aja gue DM. Walaupun mungkin sekarang 60% itu gue yang DM sih, bro lu tertarik nggak gitu. Dan biasanya sih orang mau-mau aja sih, ya, tapi ya Overpost sampai saat ini sih kita nggak punya content plan, kita nggak punya rencana harus podcast sama berapa orang, kita nggak punya timeline juga, ya kan, kayak next week sama siapa, 2 minggu lagi sama siapa, sekarang juga masih nggak tahu gitu, next podcast siapa gue masih nggak tahu, masih belum ada gitu. Soalnya gue baru sadar, ternyata media itu nggak ada duitnya. Sebenarnya gue butuh ya, jadi di sini nggak ada tempat buat iPad, nggak apa-apa, bisa taruh di sini gitu. Atau nggak gue bisa taruh di sini nanti meja satu lagi buat iPad, BU gue. Tapi ya gitulah, ternyata media itu nggak ada duitnya. Sebenarnya yang mau sponsor jujur banyak ya, tapi kebanyakan punya titipan lah, ya mereka pengen bilang perusahaan mereka aman, mereka pengen bilang sesuatu yang nggak sesuai dengan kepercayaan gue, ya itu makanya sampai sekarang masih jarang banget. Tapi gue BU, jadi kalau misalnya ada yang mau silakan coba kontak gitu ya. Kita terbuka, cuman ya itulah kita biasanya nggak mau diatur-atur gitu. Cara masuk circle orang sukses tapi kita belum sukses gimana kok? Oke, ini gue gimana gambar ya caranya? Coba ya, gue cari cara buat gambar. Gue pengen ilustrasin sesuatu. Oke, ini ketemu ya. Pakai ini. Oke, maaf kalau misalnya gambar gue jelek karena gue pakai mousepad. Tapi kira-kira ya, circle itu ada 2. Circle-circlean gak apa-apa ya. Oke. Nah, ini bayangin aja. Ini perfect circle. Ini NT. Ini tuh T. Jadi, circle itu tuh ada 2. Ada non-transactional sama ada transactional. Dan juga ada yang overlapping di sini. Ada circle-circle yang non-transactional. Misalnya kayak teman kuliah, atau enggak misalnya kayak keluarga gua, orang tua, ya kan, atau enggak teman-teman deket gua, teman-teman gereja. Itu teman-teman yang non-transactional. Mereka mau ngajakin gua ketemuan, cuman hi doang, update tentang kehidupan, ya kan, ngomongin tentang anak, itu bisa. Ya, mereka nggak butuh agenda. Itu adalah teman-teman yang dalam kategori non-transactional. Soalnya mereka udah jadi teman, gitu kan. Dan juga ada teman-teman yang masuk ke sini, intersection.
antara non-transactional dan transactional. Siapa teman-teman ini? Biasanya itu teman-teman yang kita punya kepentingan, tapi kita juga bisa ngobrol kalau misalnya kita tidak ada kepentingan. Misalnya kayak business partner gua. Atau kan misalnya kayak karyawan gua gitu kan. Misalnya, kalau misalnya business partner, ya kan waktu kita ketemuan, kita bisa ngobrolin tentang bisnis. Tapi sama business partner gue juga bisa pergi double date kemana gitu. Misalnya kita pergi ke Lombok bareng, kita pergi ke Jepang bareng gitu kan. Kita pergi kemana bareng gitu sama business partner. Itu bisa aja tanpa ada agenda, ya kan, non-transactional gitu. Dan juga bisa transactional waktu kita meeting. Tapi ada yang transactional. Nah, untuk orang-orang yang tidak dikenal, biasanya pasti masuk ke sini. Soalnya kalau misalnya ada orang baru yang kita tidak kenal, tiba-tiba, Leon, gue pengen jadi temen lu gitu. Ya, gue pasti punya prioritas kan. Gue punya prioritas teman-teman yang gue udah kenal, gue mau maintain relationship-nya, dan gue juga mau maintain relationship sama keluarga gue juga mau maintain relationship sama teman-teman dekat, teman-teman gereja gue. Ini udah masuk ke sini gitu. Jadi kalau misalnya ada orang baru yang kenalan, itu pasti masuknya ke transactional. Kepentingan kita bisa dipenuhi nggak? Jadi kalau misalnya ada orang yang mau kenalan sama orang yang jauh lebih sukses, itu biasanya lihat dari apa kontribusi lo. Lo bisa lakukan apa? Lo nggak butuh jadi lebih kaya. Lo nggak butuh jadi lebih pintar. Tapi yang lo butuh adalah lo memiliki sesuatu yang orang ini tidak memiliki dan orang ini membutuhkan. Misalnya, kalau misalnya orang yang udah sukses banget, Konglo, tapi mereka pengen jagoin, mereka punya personal branding. Orang yang jago videografi, orang yang jago cara ramein di TikTok, orang yang jago ngelola Instagram, itu pasti si orang yang Konglo ini mau kenalan gitu misalnya. Atau enggak misalnya orang yang Konglo, tapi mereka punya ops itu berantakan. Orang yang dulu misalnya X dari BCG, X dari McKinsey, yang udah pernah berhasil mengimplementasi sebuah turnaround story, dia pasti pengen kenalan juga, pengen ketemuan juga. Tapi sifatnya itu jadinya transaksional. Mereka pengen ketemu gara-gara lu memiliki sebuah skill set yang tidak dimiliki sama orang ini. Ya jadi kalau misalnya lu pengen ke circle, ya tergantung lu masuknya di mana. Kalau misalnya lu masuk ke non-transactional, lu ngajakin orang itu catch up, mau-mau juga. Ya, gue kalau misalnya ketemuan sama teman nggak pernah lihat background, dia nyetirnya apa, dia naik motor atau enggak, dia naik publik transportasi atau enggak, terserah gitu. Tapi gue anggap sebagai dia teman, ya kalau misalnya kita mau ngopi, ayo kita ngopi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang transactional, ya gara-gara emang gue belum kenal, ya orang DM gue baru tertarik buat balas, atau contoh kayak gue punya video editor lah. Kan video editor Overpost yang pertama, itu waktu pertama kali apply ke sini, itu dia ngirim CV. CV itu adalah dia itu dulu kerjanya pernah kerjain film-film Netflix, dia itu yang juga editornya The Raid yang tinju-tinjuan itu yang sampai masuk ke Hollywood. Waktu dia apply, gue telepon dia cuma buat bilang bahwa sorry, gue nggak bisa afford lo gitu. Nah, tapi orang ini tuh kerja di Overpost secara volunteer, gratis, ya, tanpa ada ekspektasi apa-apa. Ya tanpa ada ekspektasi apa-apa, lalu begitu Overpost ternyata bisa menghasilkan revenue, dia akhirnya meninggalkan dia punya studio ya awalnya ya. Jadi dia tinggalin dia punya studio buat iklan dan dia bergabung ke sini secara full time. Ya, tapi dia bisa bergabung dan dia bisa bergabung dengan gua ya mungkin di mata dia gue jauh di atas gitu ya. Itu gara-gara transaksional. Dia bisa memenuhi sesuatu yang gue nggak bisa. Tapi abis itu kita jadi teman gitu ya. Kita jadi teman dan ya sekarang kalau misalnya dia mau nanya tentang dia pengen bisnis apa gitu ya, gue jawab juga gitu. Udah nggak ada kepentingan lagi. Jadi itu yang penting adalah kalian harus meningkatkan skill dan kalian harus bisa mengoffer sesuatu yang orang ini tidak miliki. Cara manage Porto 2 juta USD agar terus berkembang ke 10 juta dolar dalam 10 tahun kok. Tolong dijawab. Wah ini followernya di Instagram gue Sultan juga nih, udah punya Porto 30 miliar. Mantap, keren kalian. Sebenarnya kalau misalnya kita buat ngelihat ya, apakah dan gimana caranya kita bisa manage dari 2 juta dolar jadi 10 juta dolar, dan caranya itu kayak apa yang realistis, kita harus breakdown dulu nih. Kalau misalnya 2 jadi 10, itu IRR-nya per tahun itu berapa. Jadi kita tuh butuh, kalau misalnya kita lihat dari 2 ke 10 kan kesannya wah harus 500%. Tapi yang paling penting itu adalah angka compounding per tahun yang kita perlu capai rata-rata itu berapa. Angkanya itu coba gue hitung dulu ya. Oke, angkanya itu sekitar 17,5%. Sebenarnya jadi cara kita mendissect pertanyaan ini adalah cara manage Porto 2 juta dolar jadi 10 juta dolar itu sama dengan gimana caranya kita bisa mendapatkan 17,5% per tahun. So itu sama aja.
2 juta ke 10 juta, itu artinya kalian membutuhkan 17,5% dalam waktu 10 tahun. Bisa atau enggak? Menurut gue banyak cara. Ini sebenarnya return yang menurut gue itu lumayan manageable dan lumayan masuk akal. Kita perlu bagi 3 spektrumnya ya. Spektrum yang ujung itu adalah orang yang kerja full time, ya. Spektrum di ujung lagi itu adalah orang yang sebagai full-time investor atau orang yang sebagai full-time trader. Lalu di tengahnya itu adalah yang 50-50. Dia itu kerja juga, tapi dia itu juga aktif invest. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari 2 juta sampai 10 juta, dan lu ini adalah full-time investor dan lu udah full-time trader, gue expect orang-orang yang full-time investor dan full-time trader itu harus bisa mendapatkan di atas 20%. Menurut gue itu adalah permintaan yang wajar. Soalnya kalau misalnya 2 sampai 10 ini kita ngomongin tanpa top up ya. Tanpa top up, tanpa kerja, jadi kalian udah nggak dapetin active income, cuman manage, dapetin 20% itu menurut gue nggak terlalu sulit. Lu bisa dapat dari Indostocks, lu bisa dapat dari ya SPY aja itu udah memberikan return sekitar 10-11%. Itu kalau misalnya kita ngomongin SPY. Nasdaq aja bisa memberikan return sekitar 15, 16, 17%. Ini kalau misalnya kita ngomongin secara historis. Lalu kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin, itu bisa memberikan sekitar 30-an% juga. Ya kalau misalnya gue tipe-tipe orang yang suka masuk keluar ya. Jadi kalau misalnya kita tahu ini adalah instrumen dari segi indeksnya itu kayak gitu. Ini kan indeks kan, S&P 500, itu memberikan 10-an%, lalu QQQ, Nasdaq itu memberikan 16-17%, lalu Bitcoin itu bisa ngasih sekitar 30-an%, walaupun melewati naik turunnya, gitu. Ini kan kita ngomongin indeks kan. Kalau misalnya lu udah full-time investor, ya gue expect harusnya lu bisa perform better than index lah. Soalnya kalau misalnya lu nggak bisa perform better than index, ya lu ngapain jadi full time kalau gitu, masuk aja ke indeks kayak gitu kan. Emang sebenarnya kemarin Warren Buffett juga sempat bilang ya kan kayak it's difficult to beat the index, it's difficult to beat the index. Tapi belakangan ini dalam waktu setahun 2 tahun belakang ya, itu ternyata ya dari pengalaman gue pribadi lah, itu tuh mungkin, itu tuh true untuk perusahaan-perusahaan yang super besar. Misalnya mereka itu manage duitnya 5 miliar dolar, ya kan, 10 miliar dolar, di mana stock universe-nya itu terbatas, buat mereka in out itu lumayan sulit. Tapi kalau misalnya yang uangnya itu misalnya masih 30M, 50M, 100M gitu, itu harusnya bisa beat the index sih. Soalnya teman-teman gue yang full-time trader, full-time investor, rata-rata ya yang sering datang ke channel Overpost juga lah. Mereka kan juga jauh di atas 20% gitu. Dan portfolio gue pribadi pun juga, gue sebagai bukan orang yang full time, itu historically udah di atas 20%. Cuman dengan managing duit ke yang indeks dan juga mencari alpha. Dan gue ini tipe yang tengah ya. Gue bukan tipe yang full time investor. Gue tipe orang yang mendapatkan uang utamanya itu dari usaha dan gue kelola duitnya gue sendiri gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita ngomongin ujung spektrumnya? Kalau misalnya teman-teman kerja gitu, gimana cara kelola duit dari 2 juta dolar jadi 10 juta dolar? Kalau misalnya itu cara pikir berbeda kan? Makanya kita harus dissect dulu nih teman-teman yang mana? Kerja, full-time investor atau trader, atau di tengah-tengahnya. Soalnya kalau misalnya teman-teman ini sekarang full-time kerja, nah berarti kan teman-teman bukan sekarang itu punya 2 juta dolar habis itu uangnya itu diem, active income itu nggak ada. Tapi kalian bakal terus dapat active income. Gitu kan, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kalian bakal terus dapat active income, dan di tahun ke-10 kalian mau dapat 10 juta dolar. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti mungkin ekspektasi returnnya bisa drop misalnya ke 10%, ke 12%, ke 9%. Itu seharusnya jadi lebih reasonable lagi kan kalau misalnya kalian masuk ke indeks saja itu udah oke. Nah kalau misalnya kalian mainnya itu masuk ke indeks, apa yang paling penting? Menurut gue yang paling penting itu adalah untuk pantau indeksnya. Ada nggak perubahan dari fundamental? Apa itu arti dari perubahan fundamental? Misalnya, kalau misalnya kita ngomongin S&P 500, itu kan selalu di tesis di mana SPY itu terus naik, itu gara-gara Amerika itu selalu menjadi the economy of the world, the superpower of the world, dan dominasi mereka itu terus berlanjut gitu kan. Nah tapi apa itu tesisnya berubah? Misalnya kalau misalnya tiba-tiba perang terjadi, atau enggak misalnya tiba-tiba Amerika itu udah nggak seinovatif kemarin lagi, mereka punya growth rate itu udah nggak bisa sekenceng kemarin lagi, ya itu mungkin bisa jadi dipertanyakan. Sama lah kalau misalnya kalian masuk ke BCA gitu misalnya. Saham BCA itu harganya itu naik turun, tapi fundamental itu baru berubah kalau misalnya cara mereka melakukan bisnis itu udah berubah. Misalnya BCA itu adalah salah satu bank yang paling konservatif. Kalau misalnya teman-teman melakukan appraisal, misalnya harga rumahnya itu 10M, lalu teman-teman melakukan appraisal, mungkin BCA itu bakal kasih valuasinya cuma 6M.
atau 5M. Lalu mungkin mereka bakal cuman kasih valuasinya misalnya 3M. Soalnya mereka itu sangat-sangat konservatif. Makanya kita bisa lihat timnya itu sangat-sangat prudent lah. Emang itu jadi darahnya si BCA gitu kan. Nah, fundamental tuh berubah kalau misalnya BCA tiba-tiba ngasal ngasihnya. Misalnya valuasi itu 10M, mereka sengaja nih pengen kejar growth. Mereka kasih valuasinya 12M, lalu mereka ngucurin kreditnya itu 9M untuk rumah yang harganya 10M. Itu bisa, yang terjadi adalah kalau misalnya ada non-performing loan, mereka duitnya bakal banyak stuck di aset-aset. Itulah yang kalian harus pantau. Kalau misalnya teman-teman itu adalah full time orang yang kerja dan teman-teman itu masuknya ke indeks, misalnya teman-teman masuk itu ke Bitcoin atau masuknya itu ke S&P 500, masuknya itu ke QQQ atau masuknya itu ke saham-saham banking, yang teman-teman butuh cek adalah apakah ada perubahan dari segi fundamental. Soalnya kalau misalnya teman-teman nggak mau lagi, misalnya teman-teman nggak mau lah, terlalu ribet buat gua. Kalau misalnya kayak gitu, caranya cuman turunin expected IRR-nya. Jadi teman-teman kalau gitu jangan expect return 11-12% atau 13%. Kalau misalnya teman-teman nggak mau investasi di indeks, teman-teman kalau itu carinya yang 6%, 7% di RDPT, di obligasi, di FR. Nah, kalau misalnya gitu nggak mungkin kekejar tuh. Soalnya kan gap antara 6% sampai ke 12% kan nggak ada. Ya, teman-teman kan full time. Kalau gitu teman-teman harus mengisi gapnya itu dari active income. Jadi, seperti tadi ya, kalian gameplaynya yang mana? Kalian gameplaynya itu adalah kalian full time kerja, full time investor atau trader, atau kalian dua-duanya. Kalau misalnya kalian di full time investor atau kalian full time trader, kalian harus mendapatkan IRR yang tinggi karena kalian sudah tidak mendapatkan active income. Tapi kalau misalkan di ujung satu laginya, kalian itu adalah aktif kerja sebagai pengusaha, sebagai profesional, it's okay kalau misalnya IRR kalian itu tidak tinggi, nggak fantastis, nggak sampai 15%, 20% setahun secara portfolio, itu it's okay. Soalnya kalian mendapatkan kekayaan bukan dari investasi, tapi kalian juga terus mendapatkan active income. Dengan kondisi keuangan Om Leon yang sekarang, apa masih sering budgeting? Misal ketika liburan dan lain-lain. Oke, gue nggak lakukan budgeting ya. Soalnya menurut gue formula untuk kekayaan itu adalah delta dari penghasilan dan pengeluaran. Jadi lo bisa fokus salah satu gitu. Kalau misalnya gue pribadi pengeluarannya itu udah relatively flat, udah nggak terlalu naik lah. Ya naiknya kalau misalnya lagi ada mau ke Eropa, soalnya kalau misalnya ke Eropa biasanya rame-rame ya, jadi otomatis harga itu ada spike ya biasanya, cek kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya gue mau renov studio itu bisa ada spike juga. Tapi di luar dari itu gue punya pengeluaran itu udah relatively flat, jadi gue fokus di penghasilan. Jadi gue terus naikin penghasilan. Sebenarnya apa yang gue track itu gue track kayak gini. Ini gue share screen aja yang gue lakukan sama istri gue. Jadi kayak gini ya. Jadi gue itu tuh kan punya banyak account. Misalnya ya contoh ini Bank BCA, misalnya ini Bank CMB, atau enggak misalnya ini Superbank, ini misalnya toko kripto, habis itu Peluang, Indodax, Makmur gitu. Misalnya kayak gini. Terus habis itu ini yang atas nama gua gitu misalnya Leon. Terus di sini misalnya atas nama istri gua. Ya, istri Leon gitu misalnya. Asumsi aja sama. Nah, jadi yang gue lakukan itu tuh gue nge-track kayak gini. Jadi gue taruh tanggal ya. Misalnya per hari ini tuh 29 Oktober 2025. Nah, gue tinggal tulis balance-nya di sini. Misalnya Bank BCA misalnya ada 500 juta. Misalnya CMB misalnya ada 100 juta. Lalu Superbank misalnya 50 juta. Toko kripto misalnya ada 750 juta. Equity bukan cost base tapi kayak harga nominal per hari ini berapa gitu. Nah jadi setelah kayak gini, gue itu biasanya gue bagi 3 lah ya, misalnya ya. Misalnya ini yang konservatif, habis itu misalnya saham, habis itu misalnya kripto, gitu misalnya. Nah lalu gue totalin. Jadi yang konservatif misalnya ini sama Makmur gitu misalnya, reksadana gitu kan. Gue totalin. Jadi disuruh misalnya 4M. Misalnya ya. Habis itu saham gue totalin gitu. Misalnya gue pakai aplikasi apalah, Indo Premier lah, atau enggak YB lah, atau CP gitu. Terserah gitu ya. Mau Excel, XC, ya gue totalin di sini antara gue punya yang atas sama gue, atas sama istri, dan ya holdingnya lah gitu. Masukin di sini. Kalau kripto gue juga masukin, termasuk yang di cold wallet gue juga masukin. Sehingga gue jadi tahu gitu loh. Gue punya net aset liquid itu berapa per
tanggal ini gitu ya. Dan gue update-nya itu suka-suka. Biasanya gue update-nya itu sekali per 6 bulan, sekali per 3 bulan, sekali per tahun. Ya suka-suka lah. Intinya cuma supaya tahu aja sekarang cash balance-nya itu ada berapa. Jadi gue nggak lakukan budgeting, tapi yang gue lakukan adalah gue keep track dari liquid cash. Ya yang penting naik terus aja gitu ya. Jadi gue nggak terlalu fokusin ini per bulannya kayak gimana. Oke, mungkin for now itu aja dulu ya. Kita udah 1 jam lebih. Kita bakal masuk ke AMA lagi di periode-periode selanjutnya. Thank you guys, and I will see you guys in the next video.